Balik lagi di Musik TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga makin sehat dan berkah selalu hidupnya gitu kan ya. Musik kali ini gua kembali akan ngebahas tentang rumor tentang Tom DeLonge dari Blink-182 yang katanya pernah mengaku dia dulunya tuh pengen pensiun dari bermusik, tapi niatannya itu dibatalin dia setelah dia tahu bahwa Mark Hoppus kena cancer. Yes, gue akan ngebahas itu. Kayaknya bakal jadi bahasan yang menarik gitu kan. Soalnya memang kalau kita ngebahas tentang Blink ataupun band Green Day, itu nggak pernah ada matinya gitu kan. Yes, tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share, loncengin kalau perlu gitu kan. Ya, Tom DeLonge. Siapa sih yang nggak tahu sosoknya Tom DeLonge? Orangnya keren, udah gitu ikonik juga. Jadi kalau trio Blink-182 itu memang dari segi fashion ataupun mungkin gaya bermusik sampai gear gitar set ataupun drum ataupun bassnya itu banyak di-copy di seluruh dunia dan dijadikan kayak trendsetter atau ibaratnya kiblat-kiblatnya kaum popang gitulah mereka gitu kan. Dan beritanya gue bilang sih ya, sebagian mungkin fansnya udah ada yang tahu juga gitu kan, tapi ya nggak apa-apa ya, gue pengen bahas itu aja hari ini gitu kan, karena memang kemarin juga ada yang request suruh menginfokan mungkin kepada para fansnya Blink yang belum paham kenapa sih Mark Hoppus kena cancer dan tiba-tiba menerima Tom kembali, dan Tom juga kenapa pengen gabung lagi setelah ada perseteruan antara Tom sama Mark Hoppus gitu kan. Yes, beritanya adalah sebagai berikut. Udah kayak penyiar berita gue. Di sini nggak usah terus serius lah, santai aja. Gitu kan. Jadi, gitaris Blink-182 Tom DeLonge mengaku sempat berniat pensiun bermusik. Namun niatan itu sirna ketika mendengar kabar diagnosa kanker dari Mark Hoppus, sang basis tercinta. Gitu kan. Udah gitu, dalam sebuah tayangan promosi album One More Time yang diunggah di kanal YouTube band, Tom DeLonge menyatakan harus mengurungkan niat tersebut sebagai bentuk dukungan bagi Mark Hoppus untuk melawan kanker. Gitu kan. Udah gitu, kata Tom DeLonge begini. Saya ingat pernah memberitahu istri saya, sepertinya aku tidak akan main musik lagi. Rasanya aku tidak akan pergi tur lagi, kata Tom DeLonge seperti diberitakan di Insider. Nanti gue tayangin Tom DeLonge yang ngomong langsung gitu, jadi bukan gue. Udah gitu, sampai kemudian Mark memberitahu bahwa dia sakit, dan saya langsung merasa itu adalah obat sejatinya ya dengan bermusik gitu, dan itu adalah hal yang ingin aku lakukan, kata Tom DeLonge. Nanti ada dia ngomong sendiri gitu kan. I remember telling my wife now, like, well, I don't think I'm ever gonna play music again. I don't think I'm ever gonna tour again until Mark told me he was sick, and then I was like, that was the only thing I wanted to do. Udah gitu, pada April 2021 Mark Hoppus didiagnosis menderita kanker limfoma sel B stadium 4. Udah kacau sih.
Itu udah kacau banget Stadium 4, pantas dia sampai rambutnya pada botak, yang udah main, dan udah gitu ada satu faktor lagi, bahwa pita suaranya Mark Hoppus sempat rusak akibat kemo. Lanjut ya, seperti diberitakan pertama kali oleh Vanity Fair pada saat itu. Udah gitu, namun beberapa bulan kemudian, Mark Hoppus mengumumkan dirinya telah bebas kanker pada September 2021 setelah menjalani berbagai prosedur terapi. Wah, ngeri ini. Udah gitu, ketika saya tahu bahwa saya sakit, saya merasa sangat buruk, lemah, ujar Mark Hoppus. Udah gitu, otak terasa kosong akibat efek kemoterapi, merasa sakit, dan segala macam. Saya benar-benar seperti kerang yang kosong, kata Mark Hoppus. Lanjut ya. Ia kemudian menjelaskan cara rekan-rekan bandnya, terutama DeLonge, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan semangatnya. Saya sudah sangat lelah mendengar hal-hal positif dari Tom. Itu udah gitu tegasnya si Mark Hoppus. Karena kata dia benar-benar sudah lelah menghadapi cancer, dan kalau nggak salah mamanya Mark Hoppus itu meninggal karena cancer lipoma juga gitu. Jadi emang nurun ke Mark Hoppus gitu kan. Ya, bagusnya di kemoterapi bisa sembuh gitu kan. Ya, di Indonesia juga banyak yang kena cancer di kemoterapi juga sembuh, kayak Ari Lasso gitu juga sempat sembuh gitu kan. Lanjut ya. Udah gitu, seperti lo akan baik-baik saja, lo bakal melewati ini, lo bakal mengalahkan ini, sementara saya ingin merenung, saya tidak bisa berpikir positif, ujar Mark Hoppus mengenai perasaannya saat itu. When I found out that I got sick, like I was really shitty, weak, brain like eaten with the chemotherapy and pain and everything else, just a hollow shell. Lanjut. Tak lama kemudian, wacana reuni Blink-182 pun hadir setelah Mark Hoppus sembuh. Ya, itu udah nyata banget. Udah gitu, menurut DeLonge, keputusan tersebut bukan soal keuntungan material yang bakal didapat dari reuni Blink-182. Ketika dia memberitahu saya bahwa dia sakit, itu seperti hal yang paling seperti tidak ada hal lain yang lebih penting selain kebersamaan mereka, ujarnya Tom DeLonge gitu kan. When he told me he was sick, that's like the gnarliest. That was like, nothing matters, really. Like. Nah, mungkin infonya ya singkat padat jelas saja. Tapi gimana nih? One More Time gue bilang, ya kita bahas sedikit ya. One More Time gue bilang albumnya itu bagus, karena gue juga udah beli CD-nya kan, bentuk fisiknya gue juga udah beli, dan gue dengerin berulang kali semenjak dia rilis hingga sekarang pun masih jadi playlist di platform digital gue ataupun ya dimanapun lah. Jadi menurut gue emang gue bilang pertemanan tuh abadi sih, bener gak sih? Kayak contohnya mereka ini ya, si Mark Hoppus karena cancer, jadi itu mempertemukan silaturahmi kembali antara Tom DeLonge dan dia. Udah gitu, kalau kalian bisa simak sih album terakhirnya Angel and Airwave, itu gue bilang emang si Tom DeLonge tuh udah gak maksimal, karena dia single terakhirnya aja, gue lupa tuh video klipnya tuh, itu dia itu udah, gue bilang kayak nyanyinya itu udah males-malesan. Tapi di lagu One More Time ataupun album One More Time yang udah rilis itu, album barunya Blink, gue bilang sih dia maksimal sih. Walaupun memang karakternya Tom DeLonge memang sudah tidak secempreng dulu ya. Mungkin kalian juga tahu Tom DeLonge tuh karakternya kan cempreng mampus gitu kan. Hello, my name is Thomas DeLonge and I would like to invite Hello, my name is Thomas DeLonge and I would like to invite you to learn a little bit about our Jadi ya udah hasilnya kayak gitu, apalagi di album Enema of the State kalian bisa simak tuh, Tom DeLonge kacau banget. Udah gitu dengan dia balik lagi ke Blink sih, gue bilang bakal hal positif, banyak hal positif gitu, terutama kayak ya di perindustrian gitar. Mungkin kalau kita bisa simak sedikit, tiba-tiba pihak Fender mau berkolaborasi bareng Tom DeLonge untuk seri gitarnya terbarunya ya. Stratocaster dulu dia sempat juga pakai Stratocaster di endorse, tapi tiba-tiba mungkin ini deluxe edition yang tipe terbarunya dia gitu kan. Ya nanti bisa gue tampilin gambarnya gitu, jadi biar tahu gitu. Dan gue bilang sih emang karakternya Tom DeLonge juga di album ini juga semakin dewasa sih, gue bilang. Apalagi gini loh, sekarang kan dia itu emang terakhir kali kenapa gue tahu
dia kayaknya udah nggak serius bermusik lagi tuh ketika dia memproduksi film. Kan dia lagi bikin film nih. Kayaknya udah tayang ya. Gue juga belum sempat nonton juga sih. Mungkin kalau ada yang udah nonton, apapun ada infonya, bisa tulis di kolom komentar gitu kan. Soalnya dia punya To The Star Academy. Dia ngebangun itu semenjak pensiun dari Blink. Dia mendanai NASA dan ngejual brand Macbeth-nya dia gitu kan, demi mendanai untuk mencari alien ya, UFO-UFOan, dan pengen terbang ke Mars juga dia katanya. Udah gitu agak sedikit freak ya pemahamannya dia gitu kan. Tapi gimana pun ya itu Tom DeLonge gitu. Ide-idenya tuh selalu kreatif gue bilang. Jadi kayak kalian bisa lihat signatur gitarnya, gue bilang sih unik sih. Banyak ya tema-tema UFO, mungkin Yeti dan segala macamnya gitu kan. Tapi lepas dari itu semua, gue bilang beruntunglah kita karena bisa masih melihat Tom DeLonge come back to Blink-182 gitu kan. Setelah mungkin kontraknya Matt Skiba dengan Blink itu udah habis, karena Blink itu hanya featuring sama Matt Skiba gitu. Jadi kalau emang menganggap Matt Skiba ya pembackup ya boleh juga, tapi dia, gue bilang, bukan tim Blink. Jadi Blink tuh hanya berdua dan Matt Skiba hanya featuring gitu kan. Tapi ya gimana pun Matt Skiba udah nolong banget gitu. Dan gue bilang kesimpulannya bisa gue simak hari ini dari info berita ini gitu kan, yang teman-teman saya kumpulin di belakang layar ini. Ya, gue bilang Blink ya, Tom, Mark, Travis udah nggak ada no debat, nggak ada yang gantiin. Gue bilang sampai kapanpun ya, gue bilang kalau bisa sampai mungkin dia tua, sampai mungkin nggak ada usia ya, mereka tetap Tom, Mark, Travis, walaupun sering ada konflik di situ gitu kan. Ya mungkin tahun ini ada promotor yang bisa bawa Blink-182 datang ke Indonesia. Gua berharap banget bisa nonton mereka gitu kan sebelum mereka menjelang tua, atau mungkin ada insiden yang kita nggak mau, ataupun mungkin mereka bermusuhan pisah lagi dan udah gak bakal balik lagi gitu kan. Ya agak sulit sih memang mewujudkan itu. Tapi sih masa Sum 41, Slipknot aja udah bisa datang ke Indonesia, dan Green Day aja udah, masa Blink belum nih? Ayolah, come on lah, mungkin Bang Raffle Entertainment ataupun siapapun promotor Indonesia bisa mewujudkan keinginan gue dan mungkin teman-teman semua yang nonton yang ada di Indonesia pengen nonton Blink. Gue asli, gue bakal nabung dah dari sekarang, soalnya tiketnya gue jamin bakal gila, dan war tiketnya juga bakal gila-gilaan gitu kan. Ya mungkin segini aja ya info yang gue bilang biasa aja gitu kan. Tapi seru lah gue bilang sih. Jadi bisa disimak bahwa persahabatan itu adalah segalanya gitu. Jadi ego itu terkadang bisa dikalahkan dengan persahabatan. Udah gitu, thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Lu keren men. Jadi lu ngedengerin gue ngebacot nggak jelas ini ya, keren banget gitu kan. Dan selalu dukung channel ini dengan cara lu selalu like, comment, subscribe, share. Jangan lupa loncengin. Jangan lupa loncengin gitu. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya see you. Bye bye.